Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Darmin dari BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk bisa menghubungi bisa di nomor 081 242 324 507. Saya sendiri lahir di Lumbu, Goa, 18 Mei 1973. Oke, sebelum masuk di materi, perlu kita ketahui bahwa Indonesia yang begitu luas sehingga memungkinkan terjadi keadaan darurat, sehingga pembelajaran itu bisa dilakukan dengan metode distance learning. Adapun dasar dari semua ada tujuan dari Peraturan LAN nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Adapun dasar hukumnya itu keputusan Kepala LAN nomor 10 tahun 2022. Terus kurikulum ini ada beberapa metode yang digunakan, dan ada pola pelatihan klasikal, ada pola pelatihan distance learning, ada pelatihan blended learning. Pada kesempatan ini saya lebih fokus pada distance learning ya. Apa itu distance learning? Distance learning ini adalah pola pembelajaran yang dimana dilakukan secara daring dan secara klasikal dengan metode sinkronus dan asinkronus. Bagaimana itu pola sinkronus dan asinkronus? Perlu kita ketahui bahwa ini harus lakukan kolaborasi antara LAN, lembaga BPSDM, dan lembaga lain yang ingin melakukan pelatihan atau diklat yang secara distance learning. Kebetulan pada tahun lalu SDM Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pola pembelajaran distance learning bersama dengan Badan Diklat Kemenkum Manado. Sehingga pola ini sesuai dengan kondisi darurat COVID-19 pada saat itu. Lebih jauh nanti akan saya jelaskan strategi pembelajaran Laksar CPNS, pola distance learning. Apa itu sebenarnya pola distance learning? Coba kita lihat di sini. Sebelum saya masuk di pola atau model distance learning, kalau kita lihat penyelenggaraan Laksar CPNS umumnya kan melakukan pelatihan klasikal. Tapi dengan adanya aturan baru, ada kemudian blending ya. Terus yang ketiga ada distance learning atau dalam kondisi darurat. Bagaimana model distance learning? Kita lihat pada distance learning ini ada pola yang dilakukan secara daring dengan MOC ya. Itu pola 48 JP atau 16 hari. Sebelum masuk di pembelajaran sinkronus, peserta itu belajar secara mandiri. Bagaimana belajar secara mandiri itu dengan mendownload materi di LMS. LMS itu atau Learning Management System. Di situ nanti tugas-tugas juga di upload tugas-tugasnya. Kalau kita lihat pola ini cocok sekali dengan kondisi darurat ya, di mana pola ini bisa juga digunakan pada saat tertentu. Pada saat tertentu bisa jadi pada suatu saat ada terjadi bencana, ada terjadi banjir dan lain sebagainya. Itu bisa diterapkan distance learning ya. Karena pola distance learning ini sangat ya tepat dilakukan pada kondisi Indonesia. Kita lihat model distance learning ya. Jadi model distance learning ini itu pembelajaran dalam keadaan darurat ataukah dalam keadaan lain. Gitu. Kalau kita lihat
kita perhatikan betul bahwa model ini sebenarnya dilakukan secara MOC itu selama 48 JP atau 18 hari. 18 hari ini peserta melakukan download materi-materi yang ada di LMS. Ya. LMS ini merupakan LMS yang terakreditasi ya, karena biasa ada LMS tapi kadang materinya susah di download materinya. Jadi betul-betul peserta itu belajar secara mandiri dengan mendownload materi-materinya. Itu dilakukan selama 18 hari. Nah, terus nanti yang kedua dilakukan pembelajaran distance learning. Distance learning ini tadi pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Itu berapa waktu yang digunakan? Itu pembelajarannya karena fokusnya di agenda 1. Jadi kalau kita lihat sebelum masuk di materi agenda 1, perlu Anda ketahui bahwa MOC itu adalah masih open online kursus, yaitu pembelajaran mandiri. Oke, saya kembali di materi pembelajaran dalam keadaan darurat atau dalam keadaan lain. Itu kalau kita lihat model pembelajarannya, ada 2 langkah. Yang pertama, langkah pertama itu melakukan atau mengambil materi melalui dengan cara apa? MOOC. Itu waktu yang digunakan selama 18 hari ya, 18 hari. 18 hari ini kita maksimalkan, kita harus betul-betul maksimalkan peserta itu mendownload semua materi yang ada di LMS ya, supaya materi-materi ini bisa dipelajari dan dirangkum materinya. Ya, kalau kita lihat salah satu modul itu ya paling 2 halaman saja. Ya. Terus yang kedua melakukan pembelajaran distance learning. Apa itu distance learning? Itu pembelajaran yang ya, sinkronus dan sinkronus. Ya, sinkronus ini sebelum masuk di materi sinkronus, itu peserta itu mempelajari yang telah pernah diringkas materinya. Nah, kemudian nanti di sinkronus ini kita memperdalam dengan mengambil materi dengan melakukan interview tanya jawab antara peserta dengan pemateri. Kita lihat di sini bagaimana pembelajaran daring atau e-learning. Kita sebelum masuk di pembelajaran daring kita harus melakukan registrasi peserta dulu. Tahap kedua yaitu ada evaluasi dan agenda 4. Terus tahap pertama ini ada agenda 1, agenda 2, agenda 3. Tapi saya fokusnya di agenda 1. Kita lihat di sini sistem distance learning ya, pembelajaran daring. Kalau kita lihat peserta mengakses modul ya, kita lihat mengakses modul ini. Kalau kita lihat modul itu diambil, kemudian ya, kita lihat tugas-tugasnya juga, ada link videonya, dan kemudian nanti ada evaluasi fasilitator. Kita lihat alokasi JP dari distance learning agenda 1. Itu sinkronus 17 JP dan asinkronus 22 JP. Kalau kita lihat pada hari pertama itu di Mika kelompok ada 3 JP. Nah, sinkronusnya agenda 1, pendalaman dan penguatan 3 JP. Ya. Sebagai kesimpulan atau catatan untuk pembelajaran distance learning dalam keadaan darurat, nah, terus pada pembelajaran sinkronus jumlah peserta satu kelompok paling banyak 10 orang, dan pada saat asinkronus dapat dilakukan dalam jumlah yang lebih kecil pada satu kelompok melalui penugasan. Saya kira inilah yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ini semua. Dan saya ingin mengucapkan billahi taufiq.